Selama ini, Gungtan berada di sekitar Fan, tetapi Fan tidak pernah menyadarinya. Gungtan berkata ia datang bukan untuk bertarung, tetapi ia telah membunuh banyak orang yang membuat Fan marah. Mereka sama-sama dimanfaatkan dan dikhianati oleh Wunjung. Namun yang akhirnya terjadi yang membunuh Wunjung bukanlah Gungtan, tetapi Fan. Ia menanyakan kapan Fan akan membunuhnya. Giovanni dan Chang Hee telah sampai di rumah Minho, kemudian ia memperkenalkannya padanya. Minho turut berbahagia untuk Giovanni yang telah kembali bersatu dengan kakaknya. Ia mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Lalu dia juga menuju ke kamarnya. Chang Hee berkata dahulu Giovanni tidak menyukai gereja, tetapi sekarang ia malah menjadi pendeta. Mereka berdua telah kehilangan banyak waktu yang seharusnya dihabiskan bersama. Mereka sepakat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut lagi. Sementara itu, Minho menangisi kejadian hari ini yang sangat menyakitkan untuknya. Setelah Giovanni tertidur, Chang Hee mengingat pesan Gungtan untuk mengambil milik Wunjung, maka ia akan terbebas dari rasa sakit untuk selama-lamanya. Ia kemudian menurutinya. Chang Hee mulai berjalan ke kamar Minho. Ia memasuki kamarnya dan mengetahui Minho yang sedang berada di dalam kamar mandi. Tetapi saat ia membuka pintunya, kosong. Ia tidak bisa melihat Minho di sana. Fan telah memberi perisai untuk Minho sehingga Chang Hee yang telah menjadi iblis tidak dapat melihatnya. Mereka berkelahi di sana. Fan menyerang Chang Hee. Kemudian Giovanni terbangun. Saat Fan akan membunuh Chang Hee, Giovanni menolongnya dan menghalanginya. Iblis Chang Hee akhirnya berhasil kabur. Fan mengejarnya, tetapi kemudian Gungtan justru datang menolong iblis tersebut. Gungtan berkata seharusnya ia sudah bisa membunuh Wunjung sekarang jika Fan tidak menghalanginya. Gungtan mengerti jika Fan ingin menjadi manusia karena wanita itu, tetapi semakin Fan menginginkannya, Fan akan semakin melemah. Fan lalu diminta untuk membuat keputusan, membantu Gungtan atau mati di tangannya. Selesai mandi, Minho keluar, mendapati rumahnya sudah rusak berantakan di mana-mana. Ia bertanya pada Giovanni tetapi tidak ada jawaban. Sementara Fan sangat lemah, lalu ia melihat seekor rusa di atas bukit. Fan berjalan dengan kepayahan untuk sampai di atas bukit. Lalu Minho yang telah mengunjungi Sujin kemudian mencari Fan ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Fan berkata dia adalah Wunjung. Ia tidak boleh bangkit, maka dari itu iblis nafsu ingin membunuhnya sebelum itu terjadi. Itu tugasnya yang belum selesai dari masa lalu. Kemudian Minho juga menanyakan tentang tugas Fan. Ia menjawab menunggu janji. Tetapi dalam hati Fan berkata tak punya pilihan lain selain membunuh Wunjung. Sampai saat itu tiba, Minho meminta Fan untuk tetap bersamanya. Fan menyuruh Minho untuk segera pulang. Minho lalu menelpon seseorang yang tahu tentang Wunjung. Ia pergi ke tepi laut menunggu seseorang yang mengetahui tentang Wunjung. Setelah lama menunggu, ternyata orang tersebut adalah Nenek Boyomji. Saat Minho menanyakan Wunjung, Nenek Baekju menjawab jika sebuah benda sudah tua dan usang, tentu saja akan rusak. Wunjung adalah orang yang bisa memperbaiki sesuatu. Batu perisai. Karena batu perisai hancur, jadi para iblis nafsu berkeliaran. Saat Wunjung bangkit, ia dapat memperbaiki apapun. Ia juga dapat menyembuhkan Fan. Maka dari itu, Nenek Baekju menyuruh untuk segera bangkit. Itu adalah tugasnya. Kebangkitannya jika cahaya bersinar dari tubuhnya dan saat cahaya merengkuh Tamrah.
Setelah itu, Boyamji datang dan Minho segera berpamitan. Sementara Chang-hee di tepi pantai sendirian. Kemudian Giovanni datang menanyakan pembunuhan yang diberitakan di televisi, juga Song Jun apakah ia yang melakukannya. Chang-hee tidak tahu sejak kapan ia berubah menjadi sangat aneh. Ia meminta adiknya untuk segera membunuhnya. Ia tidak mau hidup seperti itu. Giovanni tidak menyetujuinya. Giovanni akan mencoba mencari jalan keluar, dan Giovanni memulai ritualnya. Ritual tersebut gagal. Chang-hee merasa sangat kesakitan. Ia meminta adiknya untuk segera membunuhnya. Tetapi Giovanni tidak kuasa untuk melakukannya pada kakaknya. Ia sangat sedih dan hanya bisa menangis. Di lain tempat, Nenek Baekju mendatangi Fan. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Fan. Nenek bercerita bahwa Minho menemuinya dan menanyakan tentang Wunjung. Lalu Fan dikagetkan dengan Giovanni yang terus-menerus memanggil namanya. Ia meminta cara hidup seperti Fan. Kakaknya memandangnya dengan senyuman lalu menangis. Dia iblis nafsu yang lebih mirip dengan manusia. Giovanni berjanji jika ia tidak dapat menyembuhkannya, ia akan membunuhnya. Fan berkata jika Giovanni bisa melakukannya, tidak mungkin ia mencarinya. Sekarang Giovanni mendatangi Minho. Ia bercerita bahwa kakaknya dirasuki arwah jahat dan meminta bantuan Minho untuk menyembuhkannya. Minho dalam keadaan dilema. Satu sisi ia kasihan dengan Giovanni, sisi lain ia juga takut dan tidak tahu bagaimana cara membangkitkan kekuatannya. Giovanni berkali-kali memohon agar Minho menemuinya satu kali saja. Dan akhirnya Minho menerimanya. Mereka berdua telah sampai di gedung bekas panti asuhan. Giovanni menyembunyikannya di sana karena di sanalah yang sepi dan tidak ada orang lain. Giovanni membangunkan kakaknya yang tertidur, lalu ia meyakinkan Minho untuk melakukannya. Minho menurut. Ia mendekati Chang-hee dan mulai memegang tangannya. Tetapi saat Minho memegang tangannya, Chang-hee berubah menjadi iblis nafsu. Ia melepaskan ikatannya dan mulai menyerang Minho. Giovanni yang melihatnya kemudian menolong Minho dan akhirnya dialah yang terkena serangannya. Saat iblis kembali mendekati Minho, kemudian Fan datang. Saat Chang-hee hampir membunuh Minho, Giovanni menusukkan pedangnya kepada Chang-hee. Chang-hee berubah menjadi manusia lagi. Ia berkata hampir mendapatkan Wunjung, tetapi kenapa Chang-hee ingin mendengar adiknya memanggilnya lagi untuk yang terakhir kalinya. Giovanni menurutinya dan kemudian mengakhirinya. Giovanni tidak mempunyai pilihan lain selain membunuh kakaknya. Ia pun merasa sangat sedih. Guys, demikian alur cerita drama Korea Island season pertama. Akan dilanjut ke season 2, ditunggu ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya.